Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini saya Hirtining Diah Listiningrum dari SMA Negeri 1 Swatapeh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ingin melakukan aksi nyata dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar yang merupakan hasil dari proses pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia, Merdeka Belajar merupakan proyeksi pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan serta contoh penerapannya. Topik ini berisi pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, pendidikan dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul ini terdiri dari mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Di sini berisi refleksi diri untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan diri sebelum kita berupaya untuk memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Kita perlu terus belajar agar mampu menghantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang mampu bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Sebagai pendidik, kita juga harus mampu menyelaraskan diri agar relevan dengan perkembangan zaman. Kita juga harus mampu berperan untuk menuntun kekuatan kodrat murid agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. 2. Apa peran saya sebagai guru? Bahwa semangat guru akan merambat pada energi belajar murid hingga kelak mereka dewasa. Memberi ilmu demi kecakapan hidup murid dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia, mengingat peranan pendidik yang begitu besar, maka kita sebagai guru harus meninggalkan makna positif kepada murid-murid kita. Kita sebagai guru harus hadir secara utuh sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai hasil pembelajaran, mengingat tugas guru adalah membentuk budaya masa depan lewat murid. 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak. Sehubungan dengan hal itu, saya ingin menjadi sosok yang bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bisa menularkan energi positif pada murid-murid saya. Bisa menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia, dan saya bisa menjadi guru yang mampu menjadikan murid memiliki pribadi yang berkolaborasi, berempati, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar terdiri dari mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh.
1. Mendidik menyeluruh. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih kebudayaan sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Mendidik juga berarti menuntun segala kodrat agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya membentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, sehingga murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 2. Pendidikan selama 1 abad. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda merupakan sistem pendidikan perintah dan sanksi. Penilaian dan penghargaan berorientasi kecakapan kognitif, sehingga kecakapan sosial emosional menjadi terabaikan. Terjadi diskriminatif pada dunia pendidikan. Ada perbedaan perlakuan antara penduduk pribumi, penduduk Indonesia dengan penduduk Belanda. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan nasional seharusnya humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Kita menggunakan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. 3. Menjadi manusia secara utuh. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia terdiri dari bagian jasmani dan rohani serta dikaruniai akal. Pemenuhan kebutuhan tidak bisa hanya satu bagian saja, karena lahir dan batin merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selain memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan pengetahuan, keterampilan, dan berpikir kognitif, kita juga perlu mendampingi kebutuhan batin siswa seperti sosial emosi, empati, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus memberikan pendampingan murid untuk mengasah berpikir dan bernalar. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, sampailah kita pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini, kita sebagai guru diajak untuk selalu bisa mengupayakan perubahan dan perbaikan, merangkul bakat dan keunikan setiap individu. Modul 3 terdiri dari kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. 1. Kodrat murid. Diharapkan sebagai guru, kita dapat memahami kodrat keadaan pendidikan sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara. Kodrat keadaan terdiri dari 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana mereka berada. Oleh karena itu, pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alam di sekitarnya. Kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai guru, kita harus mampu menjadi filter bagi pengaruh luar sehingga adopsi dan konten pengetahuan akan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya Indonesia. 2. Asas trikon. Agar kebudayaan Indonesia tidak tertinggal namun bisa beriringan dengan kebudayaan bangsa lain, dan agar kebudayaan Indonesia memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara mengenalkan prinsip trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris.
Kontinu bisa diartikan bahwa kemajuan kebudayaan merupakan suatu keharusan dan merupakan lanjutan dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen merupakan kebudayaan yang menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris bisa diartikan bahwa budaya harus memiliki karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan dunia dan kemanusiaan. Implementasi konsep Trikon dalam pembelajaran adalah manajemen proses pembelajaran yang dimulai dari perencanaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga pengelolaan perilaku, lingkungan, kurikulum berjalan dengan efektif. Murid juga diberikan kemerdekaan untuk belajar, bertanya, dan mengembangkan potensinya. Meskipun metode pembelajaran bisa mengacu pada konsep manapun secara terbuka, tetapi hal ini harus tetap dilakukan secara konsentris, yaitu dengan mempertahankan jati diri bangsa. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pada modul 4 ini kita diajak lebih memahami peserta didik sebagai individu yang utuh dengan segala latar belakang, serta upaya yang bisa dilakukan guru dalam membantu proses belajar mereka. Pada modul 4, kita akan belajar bagaimana menumbuhkan budi pekerti. Kita juga akan belajar mengenai teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Nah, bagaimana cara melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti murid? Budi pekerti. Budi pekerti bisa diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya, bukan hanya tuntutan kecakapan kognitif. Sebagai pendidik, kita harus bisa menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya kecerdasan berpikir, menemukan watak baiknya, membantu mengendalikan budi pekerti yang kurang baik. Sebagai pendidik, kita juga harus mampu memahami kemampuan kodrat anak sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, dan berkehendak agar murid nantinya dapat menjadi manusia merdeka, berakal budi yang menentukan jati dirinya. 2. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi merupakan pengintegrasian dari teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi berpandangan bahwa kodrat anak sebagai suatu kertas yang sudah terisi secara samar, dan tugas pendidikan adalah mempertegas arti tulisan tersebut. Kodrat anak terdiri dari 2, yaitu biologis dan intelligible. Kodrat biologis tidak bisa diubah dan menetap pada individu. Kodrat biologis ini misalnya adalah rasa takut, rasa malu, rasa iri, egois, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa. Sedangkan kodrat intelligible merupakan kodrat yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk pendidikan. Contoh dari intelligible ini adalah keterampilan, kemampuan menyerap ilmu pengetahuan. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, sampailah kita pada modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 5 ini, kita akan memahami apa dan bagaimana pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
Materi pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia, yang terdiri dari Selamat dan Bahagia, Sistem Among, dan Merdeka Belajar Abad 21. Selanjutnya materi kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, yang terdiri dari membimbing murid memperbaiki bangsa, serta peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selamat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, setiap siswa atau murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi siswa. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Pendidik membantu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, serta memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Sistem Among. Sistem pendidikan yang terbaik tidak dapat dicapai melalui metode yang menekankan pada perintah, paksaan, dan hukuman seperti yang umum dipakai oleh pendidikan kolonial Belanda. Sistem pendidikan seharusnya bisa membentuk manusia yang merdeka, yang berkembang secara utuh dan selaras dalam segala aspek. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan sebaiknya adalah menggunakan sistem Among yang dikenal dengan ing ngarso sumtulodo, ing madyo mangunkarso tutwuri handayani, yang artinya sebagai guru di depan dia harus mampu menjadi contoh bagi murid-muridnya. Di tengah, seorang guru harus mampu membangun motivasi agar murid bisa berkembang secara optimal. Di belakang, guru cukup mengamati jika murid tidak salah jalan. Guru cukup menegur apabila murid sudah salah dalam melangkah. Merdeka Belajar Abad 21. Dalam Merdeka Belajar Abad 21, kita diajak untuk bisa merefleksikan perubahan zaman dan memahami tantangan-tantangan dalam mendampingi murid sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini, peran guru bukan sebagai sumber belajar, namun sebagai fasilitator. Murid harus kita anggap sebagai subjek yang aktif dan membangun pemahamannya sendiri. Sementara itu, bukan hanya murid, guru harus juga menjadi pembelajar sepanjang hayat sehingga mampu menuntun murid sesuai dengan zamannya. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, peran sekolah, dan peran masyarakat. Dalam materi ini, kita akan diajak untuk membimbing murid memperbaiki bangsa, kemudian mengetahui peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Ketika kita membimbing dan mendampingi murid, hendaknya kita mendampingi dari proses belajarnya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga mengembangkan kecerdasan sosial, emosional, dan karakter yang baik melalui pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan demikian, secara tidak langsung, kita sudah berperan dalam menemukan kesadaran untuk menanamkan, menumbuhkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dikenal dengan Trisentra Pendidikan. Untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi murid, dibutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Keluarga merupakan tempat menumbuhkan budi pekerti pendidikan sosial. Sekolah merupakan tempat mengembangkan kecakapan berpikir murid, sedangkan masyarakat merupakan tempat sebagai penguat pendidikan keluarga dan sekolah. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah tadi aksi nyata saya dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar yang terdiri dari 5 modul. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sampai jumpa kita pada aksi nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.